maka hati-hati. Perhatian kita akan tersita oleh apa-apa yang menginginkan di media massa. Alih-alih kita akan efektif dalam memanfaatkan waktu dan mengutamakan prioritas pun bisa tergonta-ganti. Padahal hidup dalam pandangan Islam adalah pertanggungjawaban, dan bagaimana mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan jika kita tidak memiliki ilmu atas apa yang menjadi pilihan hidup kita sehari-hari. Alim ulama kita katakan bahwa amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika adanya. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga ihsan, dan yang keempat ikhlas. Dari syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satu di antaranya dengan adanya ilmu. Apakah ilmu itu sangat penting bagi kita? Penting atau tidak? Ya, ilmu itu sangat penting bagi kita. Karena melakukan segala sesuatu harus dengan ilmunya. Contoh seperti sholat harus dengan ilmunya, dan amal-amal yang lainnya pun harus dengan ilmunya. Maka begitu sangat penting ilmu sehingga Rasulullah SAW mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang barusan saja saya bacakan merupakan perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang berarti perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita butuhkan untuk menjalani hidup di dunia ini, yakni dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup akan sukses dan bahagia selama ilmu itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara mencintai ilmu menurut para pandangan ulama. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Syafi'i berkata, ilmu itu bukan yang banyak, tetapi yang bermanfaat. Oleh karena itu, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi hal pertama yang perlu kita jaga. Lalu yang kedua, mencari ilmu dengan sabar dan tekun. Mencari ilmu harus dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan, bukan dengan cara tergesa-gesaan ataupun bermalas-malasan. Lalu yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang bermanfaat adalah yang menggerakkan hati dan mengubah perilaku. Dengan mengamalkan ilmu, kita dapat menjadi lebih dekat dengan kebenaran dan bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, rendah hati tawadhu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang diberi ilmu, maka hendaknya ia tidak sombong terhadap orang lain. Lalu yang kelima, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Imam Al-Nawawi berkata, ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Itulah cara-cara mencintai ilmu menurut pandangan ulama. Masih banyak lagi cara-cara yang lainnya, tetapi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini hanya ada 5 saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama niat untuk selalu mencintai ilmu dimanapun itu dan kapanpun itu. Maka atas pentingnya perkara ini, mari kita sama-sama untuk niat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Bersedialah semuanya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membagikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maafkan. Wabillahi